pertama, definisi sundial. Secara etimologi, sundial berasal dari bahasa Inggris yang artinya alat petunjuk waktu dengan bayangan sinar matahari. Sundial dalam bahasa Arab disebut as-sa'ah, asy-syamsiyah atau miswala. Kedua istilah tersebut digunakan dalam bahasa Arab modern. Yang kedua, sejarah sundial. Pada abad pertengahan Islam, horizontal sundial disebut dengan istilah rukama yang berarti kelereng atau basita yang berarti datar, dan vertikal sundial disebut dengan istilah mukharifah. Gnomonnya bisa disebut dengan syaks, syakis atau mikyas. Di Indonesia, sundial lebih dikenal dengan sebutan bencet yang berarti alat sederhana yang terbuat dari semen atau semacamnya yang diletakkan di tempat terbuka agar mendapat sinar matahari. Alat ini berguna untuk mengetahui waktu matahari hakiki, tanggal syamsiah, serta untuk mengetahui purana atau mongso. Pada permulaan abad ke-20, para arkeolog menemukan sebuah sundial yang diperkirakan telah dibuat sekitar abad 370 sebelum Masehi. Sundial tersebut merupakan sundial yang pertama kali ditemukan. Seiring dengan perkembangannya, para arkeolog mulai menemukan sundial-sundial lain yang berumur lebih tua, dan kebanyakan sundial tersebut ditemukan di daerah Mesir. Salah satu sundial tertua yang ditemukan di daerah Mesir diperkirakan dibuat sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dan digunakan oleh Thutmosis III. Sundial ini juga dilengkapi dengan sebuah bandul yang digunakan sebagai alat untuk mengukur kesejajaran sundial ketika ditempatkan. Sundial lainnya yang ditemukan di daerah Mesir yang diperkirakan dibuat sekitar tahun 660 sampai 330 sebelum Masehi. Sundial ini bisa menunjukkan waktu sepanjang hari tanpa harus mengubah posisi sundial ketika sore hari, seperti sundial yang pertama. Selain memiliki bidang sundial yang datar, sundial ini juga memiliki bidang yang miring dan bertingkat menyerupai tangga pada kedua sisinya. Kemudian yang ketiga, macam-macam sundial. Yang pertama, sundial ekuatorial. Sundial ekuatorial adalah sundial atau jam matahari yang memiliki bidang dial berbentuk miring yang sesuai dengan lintang sudut tempat dan mempunyai gnomon yang tegak lurus terhadap dataran bidang dial tersebut dan disesuaikan dengan lingkaran meridian. Kemiringan bidang dial inilah yang menjadi ciri khas dari jenis sundial tersebut. Yang kedua, sundial vertikal. Sundial vertikal merupakan sundial yang biasa diletakkan pada dinding atau sesuatu yang dapat digunakan untuk menggantungkan sundial tersebut. Bentuk sundial vertikal ini memiliki bidang dial yang tegak lurus sejajar dengan garis vertikal, tidak seperti sundial ekuatorial yang memiliki bidang dial miring sebesar lintang tempat, namun hampir sama seperti sundial horizontal. Perbedaannya hanya penempatannya saja. Yang ketiga, sundial horizontal. Sundial horizontal biasa dikenal dengan garden sundial karena peletakannya cukup di atas tanah. Sundial ini menerima bayangan sejajar dengan horizontal dan tidak tegak lurus dengan khatulistiwa. Model ini lebih populer karena dapat digunakan sepanjang waktu dari terbit matahari sampai tenggelamnya matahari. Yang keempat, bencet. Bencet merupakan jam matahari yang digunakan untuk mengetahui waktu sholat duhur dan asar. Bencet biasanya diletakkan di depan masjid. Bentuknya berupa bidang datar yang di atasnya terdapat gnomon yang berdiri di atas bidang datar yang membentuk sudut 90 derajat dengan bidang datar. Selanjutnya, fungsi sundial. Adapun fungsi sundial yaitu sebagai alat penunjuk waktu, penunjuk waktu sholat, penunjuk arah kiblat, dan penunjuk musim. Selanjutnya, komponen sundial. Yang pertama, gnomon. Pada sundial ekuatorial, gnomon diletakkan tegak lurus dengan bidang dial yang miring. Dengan berjalannya waktu, bayangan yang dihasilkan oleh gnomon tidak akan selalu bergerak ke arah yang sama. Bayangan matahari akan bergerak searah dengan jarum jam ketika matahari berada pada deklinasi utara. Sedangkan ketika matahari berada pada deklinasi selatan, maka bayangan matahari yang dihasilkan dari gnomon akan bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Yang kedua,
Bidang dial. Bentuk bidang dial dalam sundial ini memiliki model yang khas, yaitu miring sesuai dengan lintang suatu tempat, dan bidang dialnya memiliki dua sisi yang sejajar dengan khatulistiwa yang memiliki sudut 90 derajat. Di sisi lain, bidang dialnya terdapat garis waktu yang digunakan sebagai penanda bayangan matahari. Kemudian yang ketiga, jam matahari. Garis jam atau hour line merupakan garis-garis yang menunjukkan angka-angka jam yang nantinya ditunjukkan oleh bayangan gnomon. Kemudian yang terakhir, cara penggunaan sundial. Adapun cara penggunaan sundial yang pertama, mengetahui waktu dengan melihat posisi bayangan gnomon jatuh pada bidang dialnya. Di angka berapa bayangan tersebut jatuh, maka disitulah waktu hakiki pada saat itu. Kemudian yang kedua, mengetahui waktu sholat. Untuk sholat duhur dengan melihat bayangan gnomon menyentuh jam 12, pada saat itu melihat matahari telah melewati titik kulminasi atas sehingga waktu sholat duhur sudah masuk. Sedangkan asar dengan melihat bayangan gnomon panjang sudah melebihi panjang gnomon sebenarnya ditambah panjang bayangan ketika duhur. Kemudian yang terakhir, menunjukkan arah kiblat. Hal yang pertama dilakukan yaitu menemukan arah mata angin terlebih dahulu. Setelah ditemukan, arah kiblat dapat ditemukan dengan menggunakan busur derajat atau segitiga siku-siku, yaitu dengan mengambil sudut sebesar sudut arah kiblat tepat tersebut yang dihitung dari titik utara atau titik barat sejati.